السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusun Minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa ambil dari Al-Qur'anil Karim, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Mufassir Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matta'allahu bisihhati wal afiyah. Syekh Saleh Fauzan salah satu anggota Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia dan termasuk juga anggota Majelis Ulama Besar Saudi Arabia, dan beliau di antara ulama ahli sunnah yang jadi rujukan di zaman sekarang ini. Semoga Allah menjaga beliau dan berkahi ilmu dan juga waktu segar dan juga karya-karya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini pelajaran yang kedua dari kitab Durusun Minal Qur'anil Karim, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tidak asing bagi antum sekalian, dan hampir 17 kali kita membacanya dalam salat kita. Tapi pernahkah kita mengajinya secara dalam, melajari, memahami ma'ani, mengupas kandungan-kandungan dan rahasia yang ada di dalamnya? Dan ini yang akan kita kaji. Kita akan pelajari dari surat Al-Fatihah, dari surat Al-Fatihah yang akan kita bahas insyaallah kedudukannya dan keutamaan yang dimilikinya, serta hukum membaca surat Al-Fatihah dalam salat, dan juga nama-nama surat Al-Fatihah, nama-nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah apa saja. Dan ini juga yang menjadi perselisihan para ulama, ada dua ayatnya, berapa jumlah ayatnya, baru kita akan bahas dan kita akan kupas tafsir surat Al-Fatihah. Dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan pelajari surat Al-Fatihah, manzilatuha wa makanatuha, posisi dan keagungan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Jelas tidak diragukan lagi ikhwani, surat Al-Fatihah adalah surat yang amat sangat agung dalam Al-Quran. Bahkan surat yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat kursi, ayat yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quran. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Sudah menjadi bukti akan keagungan dan keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Letaknya saja sudah di depan. Letaknya saja, dari peletakannya saja sudah di depan, di awal mushaf. Untuk itu surat Al-Fatihah dinamakan Fatihah. Surat Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena dia pembuka Al-Quran. Antum buka Al-Quran,
Surat yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Pembuka dia. Sebagai pemula yang mengawali Al-Quranul Karim, yang mengawali surat-surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dari sini sudah menjelaskan akan keutamaan surat yang mulia ini. Dan tidaklah dia diletakkan di depan, kata Syekh, li'annaha ma quddimat wuji'at awal suratin fil mushafi illa li ahamiyatiha. Dan tidaklah dia diletakkan di depan kecuali karena saking pentingnya surat ini. Pembahasan yang kedua, hukum qiraatiha fi shalah. Apa sih hukum membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita? Dan ini juga menjadi bukti akan keutamaan dan kemuliaan surat Al-Fatihah. Sampai para ulama sendiri, bahkan jumhur ulama, mewajibkan, tidak sah salat seorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Kita akan bahas secara terperinci bagaimana perselisihan para ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Jumhur ulama, pendapat yang pertama yaitu pendapat yang jumhur, kebanyakan ahli ilmu mewajibkan membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Wa anna man lam yaqra biha fi salatihi fa inna salatahu la tusih. Barang siapa yang tidak membacanya dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Apa dalilnya? Di qaulihi alaihi salatu wassalam. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Ubadah bin Samit. Tidak dianggap salat seseorang itu salat yang sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatil Kitab. Syekh mengatakan, dan ini bagi orang yang mampu untuk membacanya. Orang yang mampu membaca surat Al-Fatihah, kalau sengaja dia tidak membaca dalam salatnya, tidak sah salatnya. Orang dia mampu. Amal ajiz, adapun orang yang enggak mampu, lemah, mungkin baru masuk Islam, belum hafal satu surat pun dari Al-Quran, sampai Al-Fatihah juga belum hafal, tidak bisa membacanya karena kelemahannya dalam menghafal. Fa innahu yaqra ma tayassara ma'ahu min ayat Al-Quran ghair Al-Fatihah. Ya, sebisanya surat apa yang dia bisa, kata Syekh. Kalau nggak bisa Al-Fatihah, surat yang lain. Tapi kok ini juga nggak bisa, sama sekali nggak ada hafalan dalam Al-Quran. Fa'innahu ya'ti bidzikr, zikir. Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Isinya semuanya tasbih salatnya. Enggak apa-apa. Zikir apa saja yang dia ketahui, dia sebutkan. Entah itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kalian hendak menunaikan ibadah salat, takbirlah. Maksudnya takbiratul ihram. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau engkau memiliki hafalan dari Al-Qur'an, bacalah. Wa illa fahmidillah wa kabbir wa hallil thumma rka'. Tapi kalau enggak punya hafalan sama sekali dari Al-Quran, ucapkan alhamdulillah wa kabbir, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
bacalah wahallil dan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sumarka, kemudian rukuklah. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Rifa'ah radhiyallahu taala anhu. Dan juga di antara kalangan jumhur ulama, dari jumhur ahli ilmi, jadi wajib baik yang jamaah ataupun sendiri-sendiri. Ada jumhur ulama juga, ternyata jumhur ulama sendiri juga berselisih, mewajibkan bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Mewajibkan di antara jumhur ulama juga ada yang mewajibkan hanya untuk imam baca surat Al-Fatihah dan bagi orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak wajib. Wakhtalafu fi qira'atiha fi haqqil ma'mum ala thalathati aqwal. Tapi tidak wajib di sini ternyata juga masih ada perselisihan lagi. Apa hukumnya bagi seorang makmum membaca surat Al-Fatihah? Ini juga ada perselisihan lagi. Tadi jumhur ulama mereka berselisih, tapi kebanyakan mereka mewajibkan. Cuman mewajibkannya ini ada perselisihan. Bagi ada yang berpendapat baik imam ataupun makmum, baik sendirian ataupun jamaah wajib. Dan sebagian jumhur lagi juga ada yang berpendapat wajib bagi imam saja dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum ada perselisihannya lagi. Bagi seorang yang makmum ada perselisihan dari ulama menjadi tiga. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, wajib bagi seorang makmum ataupun imam. Wajib bagi seorang makmum ataupun imam. Pokoknya orang yang sholat wajib baca surat Al-Fatihah, baik dia posisi sebagai seorang imam atau makmum atau sholat sendirian. Dalilnya keumuman hadis Rasulullah SAW yang sudah saya baca tadi dari Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap salat seseorang kalau dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Dan juga para ulama ini berpendapat karena berdasarkan dalil yang lain. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i dari Ubadah bin Samit. Maksudnya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat yang sholat di belakangnya yang menjadi makmum. Beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kelihatannya kalian ini ketika sholat bersamaku kalian membaca sesuatu di belakang imam. Qalu na'am, mereka menjawab, iya ya Rasulullah, kami membaca sesuatu. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kok kalian sedang sholat berjamaah bersamaku atau bersama imam, jangan kalian lakukan, maksudnya jangan kalian membaca sesuatu di belakangnya imam kecuali Fatihatul Kitab. Kecuali Fatihatul Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena sesungguhnya tidaklah seorang itu dianggap salatnya sah kecuali kalau dia membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis yang kedua. Hadza mazhab Syafi'i, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dan juga pendapatnya Ahlul Hadis. Kebanyakan Ahlul Hadis seperti Imam Al-Bukhari
dan yang lainnya. Imam Bukhari, Muslim, jam' min ahli hadis. Kebanyakan ahli hadis berpendapat dengan wajibnya membaca surat Al-Fatihah, baik itu dia posisinya sebagai imam atau makmum atau dia sholat sendirian. Pendapat yang kedua, la tajibu 'alal ma'mum, tidak wajib bagi makmum. Tidak wajib bagi makmum karena bacaan seorang imam itu mencukupi bacaan makmum. Ini pendapat yang kedua. Alasannya begitu. Karena alasannya apa tadi? Bacaannya imam itu mencukupi bacaannya makmum. Tapi nggak cuma pendapat ini beralasan seperti itu, mereka juga punya dalil. Hadis Rasulullah SAW, "Man kana lahu imamun, fa qira'atul imami lahu qira'ah." Man kana lahu imamun, fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaannya imam itu mencukupi bacaan dia. Cuman hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi wallahu ta'ala alam, sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini. Gak cuman hadis, mereka berdalil bahkan dari ayat Al-Quran. Kalau Allah Azza wa Jalla, dan hadis ini tadi diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Hanbal, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari jalan Jabir bin Abdullah. Adapun dari ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf 204, Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, hendaknya kalian mendengarkannya dengan seksama, dengarkan baik-baik. Ansitu itu enggak cuma mendengar saja loh ya. Dengarkan baik-baik. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, apa saja, murattal di kantor, murattal antum nyalakan tape di mobil apa, jangan disambung, jangan sembari dengarkan sambil berbicara. Tidak sekedar mendengar ini, tapi harus benar-benar didengarkan dengan seksama. La'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wajhul istidlal, mana bentuk dalilnya? Letak pendalilan dari ayat ini mana? Allah memerintahkan kepada kita untuk mendengarkan Al-Quran. Wa ansitu, enggak cuma mendengarkan saja dengan sesama, wa ansitu, dan merintahkan kita untuk diam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u, dengarkan dengan seksama, wa ansitu, dan dengar dan diamlah. Ansit itu diamlah. Di sini perintah untuk diam. Apabila dibacakan Al-Quran, diam. Dan ayat ini turun berkaitan dengan mendengarkan bacaan sholat dalam sholat, mendengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat. Ini tepat sekali. Ini ayat ini turunnya berkaitan dengan
bacaan Al-Quran dalam sholat. Maksudnya apa? Bacaan Al-Quran. Maksudnya apabila imam membaca Al-Quran, diam dan dengarkan. Sehingga menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang makmum itu nggak perlu baca Al-Quran kalau sudah imam membaca Al-Quran. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadis tadi. Bacaannya imam itu sudah mencukupi bacaannya makmum. Tadi sudah kita sebutkan tadi hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahul qira'ah." Barang siapa yang sholat bersama makmum, maka bacaannya imam mencukupi untuk dirinya. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, wa qaulul Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Syafi'i mewajibkan ala al-itlaq, secara mutlak wajib. Abu Hanifah, Ahmad tidak. Kalau makmum tidak wajib. Imam Malik, apa pendapat beliau? Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah wa jama'ah minal ulama, dan juga ulama-ulama yang datang belakangan. Annaha tajibu 'ala al-ma'mumi fi as-salati as-sirriyah la yajharu fihi al-imam ka-adh-dhuhri wal-'ashri, fa amma fi as-salati al-jahriyah fa innaha takfi qira'at al-imam wa 'ala al-ma'mumi an yansita wa yastami'. Wajib membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum tatkala sholat sir, seperti sholat zuhur dan asar. Wajib makmum baca. Adapun sholat jahriyah seperti maghrib, isya, fajr, subuh, tidak wajib. Jelas ya ikhwan? Saya ulangi lagi, pendapat ini pendapatnya Imam Malik. Jadi diperinci oleh Imam Malik. Kalau sholatnya sholat sirriyah, wajib makmum baca. Karena nggak ada suara terdengar. Karena ayat tadi, "Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan terdengar suara bacaan Al-Qur'an. Itu kapan terdengar bacaan Al-Qur'an? Ketika sholat jahriyah. Kok sirriyah tetap wajib makmum baca Al-Fatihah. Adapun sholat jahriyah tidak wajib. Ini pendapat yang ketiga. Qalu, para ulama mengomentari pendapat yang terakhir ini, wa bihadza tajtami'u al-adillah. Pendapat yang ketiga ini seakan-akan dia mengumpulkan sekian banyak dalil yang kita sebutkan tadi. Fal adillatu allati tujibu qira'at al-Fatihah tuhmalu 'ala salat as-sirriyah. Dalil yang mewajibkan membaca surat Al-Fatihah bagi seorang makmum ini dibawa, maksudnya diletakkan pada sholat sirriyah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat seorang itu dengan sholat yang sah kok dia tidak membaca Al-Fatihah. Kapan? Ketika sholat sirriyah. Ketika sholat yang disirkan. Wal adillatul ukhra, yaitu ayat, dalil yang lain, ayat tadi dalam surat Ali Imran, Al-A'raf, 204, itu dibawa ayat ini atau diletakkan ayat ini pada sholat jahriyah. Apabila dibacakan pada kalian Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah. Ini dalil ini diletakkannya pada sholat jahriyah.
Wa hadzal qaul min a'dalil aqwali insyaallah. Dan Syekh Shalih Fauzan cenderung dengan pendapat yang ketiga ini. Pendapat ini insyaallah pendapat yang paling wasat, yang paling tepat, yang paling pertengahan dan paling kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ana juga cenderung dengan pendapat yang ketiga ini. Tapi kalau ada yang berpendapat wajib, fadhal. Karena sebagai bentuk keterhati-hatian, dia mewajibkan. Seperti Syekh bin Baz mewajibkan. Wajib Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, yang jelas ini perselisihan para ulama. Dan jika kita tahu sekarang, seperti ini Masya Allah pendapat-pendapatnya para ulama. Dan mereka berpendapat ya akhi, bukan asal berpendapat. Ada dalilnya. Ini yang paling penting ya akhwan. Ada dalilnya. Rujukannya dalil yang sahih. Bukan asal-asalan. Imam Ahmad kenapa cenderung tidak mewajibkan bagi seorang makmum? Karena ada dalilnya. Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan. Subhanallah. Makanya madhabnya Imam Ahmad, kebanyakan madhabnya Imam Ahmad, madhab hadis yang beliau riwayatkan, yang menurut beliau itu sahih. Yang menurut beliau itu adalah sahih. Subhanallah. Makanya kita hati-hati menuduh ulama. Gimana sih Imam Syafi'i? Masa kayak gini? Nggak tahu masa kayak gini diwajibkan. Masalah kunut umpamanya. Jangan salah antum. Imam Syafi'i berpendapat seperti itu karena beliau punya hadis dan meriwayatkan hadis dan menurut beliau itu hadis yang sahih. Dan belum datang sampai kepada beliau orang yang menyelisihi kesahihan hadis ini. Jadi beliau anggap hadis ini hadis yang sahih. Ternyata datang setelah beliau para ulama-ulama hadis yang lainnya mengecek riwayat hadis ini hadis yang lemah. Dan kok seandainya Imam Syafi'i tahu hujahnya para ulama yang melemahkan hadis yang beliau riwayatkan, insya Allah beliau akan rujuk. Tapi qadarullah ma syaa. Jadi bukan asal-asalan kita. Banyak orang menyesatkan para ulama. Ucapannya kotor kepada para ulama. Tidak tahu bagaimana beratnya ulama ini melajari agama, mentransfer, bahkan mengambil ilmu ini dari ulama sebelumnya. Mereka amat sangat mendahulukan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, asma'u suratul Fatihah. Nama-nama dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama ya ikhwan. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Dan setiap nama memiliki kandungan makna yang dalam. Setiap nama dari nama-nama Al-Fatihah ini memiliki kandungan makna yang amat sangat agung. Dan kebiasaan orang Arab, tidak tahu apakah berlaku juga di negeri kita atau bahasa kita. Dalam bahasa Arab, sesuatu itu kalau memiliki banyak nama, ini menunjukkan akan keutamaan, keagungan, kedahsyatan sesuatu tersebut. Anda akan berikan contoh. Harimau itu namanya banyak sekali dalam bahasa Arab. Karena orang Arab itu dia takut juga dengan harimau, singa, harimau, macan. Ini binatang yang menakutkan, binatang yang bisa mengancam seseorang.
kalau bertemu dengannya. Sehingga orang Arab amat sangat bukan mengagungkan, bukan, tapi karena saking dahsyatnya binatang ini, orang Arab bukan ulama, orang Arab itu menyebutnya bukan dengan satu nama. Ada Asad, ada Fahad, ada Ja'far, ada Usama, ada yang namanya Usama, ada Ja'far, Usama, Haidar. Ini singa semuanya. Masya Allah. Ada ikhwah itu anaknya itu singa semuanya. Anak yang pertama namanya Fahad, yang kedua namanya Ja'far. Masa keluarga singa ini luar biasa. Gak apa-apa, bagus. Dan ini nama-nama juga nama para sahabat Usama bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib, Hamzah, Haidar, Fahad, karena binatang ini menakutkan sehingga disebut dengan gak cuma satu nama. Dan juga karena binatang ini jenisnya macam-macam. Contoh yang lain, pedang. Pedang ini juga memiliki banyak nama. Cuman yang saya ingat cuma berapa aja itu dari nama-nama pedang. Di antaranya Saif. Di antaranya juga Muhannad ini pedang yang terkenal pada zamannya sahabat, yang terbuat dari India, Hind. Muhannad, pedang yang terkenal karena pedang ini menakutkan, dahsyat pedang ini, mematikan, sehingga orang menyebutnya bermacam-macam nama. Nama yang pertama dari surat Al-Fatihah, kembali lagi di surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini surat yang agung, surat yang amat sangat mulia, Masya Allah, sehingga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam gak cuma dengan satu nama. Nama yang pertama Fatihatul Kitab, Fatihah, pembuka Al-Quran. Fatihah, karena dengannya Al-Quran, mushaf Al-Quran diawali dengan surat ini. Yang kedua, Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran, ibundanya Al-Quran, induknya Al-Quran. Ummul Qura, induknya negeri dan kota. Ummul Qura itu mana, ikhwan? Ummul Qura ini nama dari mana? Dari nama apa ya Ummul Qura itu? Nama lain dari kota Mekah. Ummul Qura, nama lain dari kota Mekah. Mekah itu ada Makkata, ada Bakkata, ada Ummul Qura. Ummul Qura ini juga Mekah ini, karena Masya Allah ya, kita obrolkan kemarin, Mekah sebaris kata menggugah sejuta asa dan harapan kita. Banyak orang merindu, banyak orang menyebutnya, sehingga tidak disebut dengan satu nama saja. Disebutkan dalam Al-Quran Ummul Qura pakai Bakkata, Makkata, nah, dan semuanya itu maknanya satu, yaitu Mekah. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena kenapa dinamakan induknya Al-Quran? Karena seluruh kandungan Al-Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya, isi kandungannya, inti kandungan Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Subhanallah.
seluruh makna-makna yang dikandung oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Allah secara terperinci di dalam Al-Quran, kandungan inti maknanya sudah disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Subhanallah. Apa sih isi inti dalam Al-Quran ya? Tauhid, ibadah, dan semuanya disebutkan dalam Al-Fatihah. Intinya diturunkan Al-Quran ini, isinya Al-Quran itu intinya tauhid. Wadah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Dan inilah hakikat ibadah yang sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah. Petunjuk. Kita mohon petunjuk kepada Allah agar supaya istiqamah di atas tauhid, di atas ibadah, ketaatan kepadanya, dan dijauhkan dari kesesatan dan dijauhkan dari sikapnya orang-orang yang dhalin, orang yang tersesat, dan juga orang-orang yang terlaknat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara nama surat Al-Fatihah yaitu Ar-Ruqyah. Surat namanya apa? Ruqyah. Suratul Ruqyah. Apa Ruqyah itu? Jambi artinya. Jambi. Tapi jambi yang dibenarkan. Alias obat. Ruqyah ini obat. Penjelasannya insyaallah setelah kita selesai dari salat isya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mereka kehabisan bekal. Dia pengen bertamu ke pembesar kabilah yang ada, di kampung tersebut. Mereka bertamu, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang layak sebagai seorang tamu dan musafir, karena adabnya dan menjadi adat istiadat
adat sebenarnya, sudah menjadi adat istiadat orang Arab. Bahkan ini juga sebelum Islam, orang Arab ini terkenal apa? Kedermawanannya. Tapi kali ini sahabat tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya sebagai seorang kamu. Qadarullah. Kalau mereka ada di situ, pimpinan kabilah ya, pimpinan suku yang ada di kampung tersebut digigit ular atau ladabat wa aqrab, disengat kalajengking, antara digigit ular atau disengat kalajengking, diriwayat seperti itu. Ini semuanya Masya Allah, ini luar biasa. Ini kalajengking, antum tahu sendiri sengatannya. Walam yajidu ilajan, mereka cari sana cari sini, berusaha untuk cari obat, tak sembuh-sembuh. Kemudian salah satu di antara mereka menghadap sahabat, bertemu dengan sahabat ini yang sedang ada di tengah-tengah kampung mereka. Dan minta untuk diobati. Kalian punya obat? Ada resep? Ada jambi-jambi untuk mengobati pimpinan kami? Sahabat menjawab, faqalu innakum lam tudhayyifuna wa inna la nuki illa biju'alin. Kami datang ke sini bertamu kepada kalian, tapi kalian tidak perlakukan kami selayaknya sebagai seorang tamu musafir. Kami mau meruqyah, mengobati, membacakan jambi-jambi yang kami miliki untuk orang yang sakit dari pemimpin kalian. Kami mau melakukan ini, tapi dengan syarat harus ada fee-nya. Karena tidak mau gratis. Masya Allah, sahabat, dia diperlakukan kurang terhormat, balas sekarang sahabat ini. Karena tidak mau gratis. Kami butuh masalah, kami butuh bantuan sekarang ini dalam perjalanan ya. Karena butuh ini fee. Gimana? Mau dan? Karena butuh ujroh. Disepakati, disetujui. Fahaddu lahum qati'an minal ghanam. Bahkan mereka memberikan janji kalau bisa mengobati akan diberikan sekian kambing yang ada di lembah mereka. Enggak satu dua ya, kambing qati'ah itu ya banyak. Kambing kalau di Arab itu kan tidak satu dua, itu bergerombol di sebuah lembah, itulah qati'ah. Segerombolan kambing itu akan dihadiahkan kalau bisa mengobati. Masya Allah ya. Salah satu sahabat mewakili yang lainnya berdiri dan menemui orang yang sakit. Datang sambil disentuh badannya, dibacakan surat Al-Fatihah. Pokoknya berijtihad, tidak tahu bismillah, baca surat Al-Fatihah, minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis selesai baca surat Al-Fatihah, faqama ar-rajulu ka'annama yanshatu min iqab. Langsung berdiri seakan-akan dia terlepas dari sebuah ikatan. Jadi ketua suku ini langsung berdiri sehat walafiat, kayak nggak pernah sakit, seakan-akan dia terlepas dari sebuah ikatan.
Masya Allah, sembuh ya, dengan surat Al-Fatihah. Fa'akhudul ghanam, sahabat semuanya Masya Allah, pesta, dapat apa? Gerombolan kambing itu selembah itu dibawa semuanya. Walakin, ini dengarkan ini. Di sini ini pelajarannya amat sangat agung, pelajarannya amat sangat penting di sini. Walakin lam yatasarrafu fiha hatta yasta'dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadimu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzakaru lahu al-qissah. Faqala, "Wa ma adraka anha ruqyah? Wa ma adraka anha ruqyah?" Summa innahu qala lahum iktasimu hadhil ghanam wadribu li ma'akum bisahmin. Masya Allah. Akan tapi sahabat ini kegembiraan mereka terbatas. Maksudnya senang-senang dapat ini. Tapi satu pun dari kalangan sahabat ini tidak ada yang berani mutak-mutik kambing pemberian ini. Gak ada yang berani antara mereka nyembelih satu atau dijual satu. Gak ada yang berani. Tapi tetap dibawa kambing ini, digiring. Tapi mereka tidak ada satu pun yang berani ngambil atau menyembelih kambing ini sampai mereka datang ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah dan sampai menghadap kepada siapa? Rasulullah SAW. Maksudnya tanya, ini kehalalan ini halal enggak gitu? Terus gimana ini? Sebelum mereka tasarruf banyak berbuat tentang kambing ini, sebelum itu semuanya mereka menghadap kepada Rasulullah SAW minta fatwa. Diceritakan kejadiannya. Rasulullah SAW setelah mendengar cerita dari sahabat ini, beliau mengatakan, "Wa ma adraka anha ruqyah?" Kok kalian tahu surat Al-Fatihah ini surat ruqyah? Kok kalian tahu surat Al-Fatihah ini surat ruqyah? Di sini yang menyebut ruqyah itu siapa? Rasulullah SAW. Maksudnya dibenarkan sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Ya sudah, kambing-kambing ini dibagi. Di antara kalian, tolong anak dibagiin ya. Anak dikasih jatah." Masya Allah, Rasulullah SAW, anak dikasih jatah ya. Tidak apa-apa. Ini hadiah dan jumlah banyak. Rasulullah SAW suka daging kambing. Suka binatang yang paling beliau cintai adalah kambing. Ghanam. Dan daging yang paling beliau sukai adalah daging kambing. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong anak dikasih jatah. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa. Kemudian beliau mengatakan, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya sesuatu yang layak kalian untuk mengambil fee darinya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kitabullah, Al-Quran. Sesuatu yang layak untuk kalian mendapatkan fee, ajar, upah, ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini pelajaran yang agung, bagaimana para sahabat itu tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Pasti beliau atau mereka radhiyallahu taala anhum minta petua, minta pendapat, taujihat, bimbingan, masukan dari baginda Al-Mustafa wa Rasulul Mujtaba
Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang selanjutnya, nama yang keberapa ini? Hah? Kelima atau keempat? Kelima banyak sekali. Keempat, Asy-Syafiyah. Yang menyembuhkan. Namanya Syafiyah, penyembuh, alias obat penyembuh, bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan izin Allah. Asy-Syafiyah, tadi ruqyah, jambi-jambi, sekarang Syafiyah, penyembuh dengan izin Allah untuk segala macam penyakit. Dia penyembuh untuk penyakit hati kita. Dengki, hasad, temperamen, dan juga kikir. Penyakit-penyakit yang buruk, yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit yang berbahaya, sombong, congkak, membangkang, berpaling, malas beribadah. Ini penyakit semua. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati. Ini bisa diobati dengan Al-Fatihah, bisa diobati dengan Al-Quran secara umum. Dan juga penyakit-penyakit yang berwujud penyakit jasmani, penyakit medis. Penyakit yang berkaitan dengan medis, penyakit jasmani, penyakit badan kita, sakit apa saja, pusing, sakit mata, apa saja, batuk, demam, sengatan-sengatan binatang-binatang melata. Insya Allah dengan izin Allah bisa disembuhkan dengan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga penyakit-penyakit yang lainnya yang berkaitan dengan was-was. Apa itu was-was? Syukuk, keraguan-raguan. Ini penyakit yang amat sangat menakutkan, ya Allah. Ngeri lihat ini. Wal auham wal wasawis wasyukuk, keraguan-raguan, penyakit-penyakit ini insya Allah juga bisa disembuhkan dengan Al-Quran, secara khusus surat Al-Fatihah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifaa', yang mana itu menjadi obat, penyembuh, dan juga Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa shifaa' wa rahmah. Dalam ayat yang lain disebutkan, katakanlah ya Muhammad bahwasanya Al-Quran ini adalah penyembuh, obat Al-Quran ini, dan juga rahmat dari Allah untuk kita. Ya akhi, kadang kita ini sudah terlalu banyak, bukan tertipu, bukan, kita terlalu melebih-lebihkan, mengagung-agungkan penyakit-penyakit, mengagung-agungkan obat-obat medis yang ada sekarang ini, resep-resep dokter yang sekarang ini, dan kita lupa obatnya telah Allah turunkan. Boleh kita berobat, boleh, tapi jangan ditinggalkan ini. Jangan ditinggalkan ini Al-Quran. Ini obat ya ikhwan, obat untuk segala macam penyakit.
Dan sudah banyak yang membuktikan. Nah, ini yang apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini, hawa nafsu, perkara-perkara yang menarik kita bisa terjerumus ke situ. Itu sarananya banyak sekali. Faktor-faktor penyesat, faktor-faktor penjerumus kita kepada kemaksiatan banyak sekali. La haula wala quwwata illa billah. Kalau antum bentengi diri antum dengan Al-Quran, sibukkan diri dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cepat atau lambat antum akan kena imbasnya. Kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di akhir zaman ini sudah. Dekatlah dengan Al-Quran, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, terus berkomunikasi dengan Allah dengan perantaraan baca Al-Quran. Itu obat, benteng yang amat sangat kokoh, benteng antum dari segala godaan hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati yang lain yang sudah saya sebutkan di depan. Ya akhi, kalau antum gak sungguh-sungguh, gak jujur kepada diri sendiri, gak jujur kepada Allah dalam membentengi diri ini, jujur ini maksudnya sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, ya susah untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan menolong kita dan memudahkan kita, dan Allah akan menjaga kita. Allah akan mudahkan kita dari menghindari perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita, yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Allah akan mudahkan, dapat teman yang baik. Allah akan berikan taufik kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayahku, petunjukku, akan aku tunjuki mereka, akan aku mudahkan kepada mereka pada jalan-jalan petunjuk. Antum gak sungguh-sungguh, tidak ada petunjuk. Walladzina jahadu, syaratnya harus sungguh-sungguh. Ada kesungguhan, ada petunjuk. Tidak ada kesungguhan, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tolong, ini penting sekali. Makanya zikir pagi dan petang juga jangan dilupakan. Zikir pagi dan petang jangan dilupakan. Ini pesan saya. Zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan sebisa mungkin. Kalau antum sakarat tidak bisa mengucapkan lagi, ya sudah tinggalkan. Kalau antum masih bisa mengucapkan, lidah antum masih bisa bergerak, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Antum komitmen dengan zikir pagi dan petang, Allah akan jaga antum. Allah akan berikan istiqomahan pada antum, insya Allah. Dan juga nama dari nama surat Al-Fatihah yang terakhir ini, insya Allah, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di pembahasan yang terakhir, disebut juga atau dinamai juga dengan As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, karena sering dibaca dalam surat kita sampai berapa kali? Sehari semalam? Ya, 17 kali. Iya, kurang lebih 17 kali dalam sholat kita, atau 16, 17 kan? 17 kali dalam sehari semalam. Sering dibaca berulang-ulang, bahkan setiap rakaat sholat pasti dibaca. Makanya 7 ayat yang sering diulang-ulang dinamakan Sab'ul Mathani. Laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 87. Dan telah aku berikan kepadamu ya Muhammad 7
ayat yang dibaca berulang-ulang, dan juga telah kuberikan kepada Muhammad Al-Quran yang agung. Nah, ini nama dari surat Al-Fatihah, dan juga ada nama yang lain, namanya salat dalam hadis qudsi. Ya, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahasanya surat Al-Fatihah ini, beliau katakan bahasanya surat ini adalah salat. Arti dari Al-Fatihah ini dinamai oleh Rasulullah SAW dengan sebutan as-salat. Salat disebutkan salat karena sahnya ibadah salat ini tergantung dengan apanya? Al-Fatihah, sampai disebutkan as-salat. Dan ada hadisnya dalam hadis qudsi, hadis yang sahih. Nah, untuk itu akhi, dalam masalah salat, tolong usahakan antum sempurnakan salat antum dengan menjaga bacaan Al-Fatihah di dalamnya. Usahakan jangan ditinggalkan. Sebagaimana kita sebutkan pendapat ulama yang ada 3 yang kita paparkan di atas, dan bagaimana perinciannya sudah saya jelaskan. Yang jelas ini Al-Fatihah tidak bisa main-main. Dan pesan anak kepada imam yang biasa mengimami, mungkin di tempat, di kampungnya atau di tempat tinggalnya, di kompleknya, biasa mengimami jamaah masjidnya, hendaknya dijaga bacaan Al-Fatihah ini. Jangan sampai keliru untuk mengucapkannya, membacanya, mengucapkan lafaz-lafaznya dan makhraj hurufnya, tempat keluar hurufnya. Jangan sampai keliru. Kalau keliru dan kekeliruannya parah sampai mengubah arti, tidak sah salat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan hamdu, alhamdu. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim, tapi Ar-Rahman. Ini sudah mengubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasydidnya. Antum enggak antum kasih tasydid, artinya sudah beda antara langit dengan sumur. Ini hati-hati. Sampai ulama sudah sepakat, hampir sepakat para ulama yang sama baca Al-Fatihah tidak sepakat. Bagi orang yang mampu untuk membacanya. Banyak paling tidak kita ikhwan ini benar-benar sungguh-sungguh melajari Al-Quran, dan Al-Quran adalah sebaik-baik hal yang harus kita pelajari, sebaik-baik perkara yang harusnya kita pelajari, dan perkara yang Masya Allah tidak bisa dianggap ringan, tidak bisa dianggap sepele, dan butuhkan kesungguhan dalam melajarinya. Bahkan Rasulullah SAW juga banyak dalam ayat, dalam hadis, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran memuji orang-orang yang melajari kitab Allah, dari segi bacaannya, dari segi qiraahnya, dan juga dari segi menegakkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah boleh kita menggunakan pendapat seluruh ulama itu? Kok dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin kita capek, atau mungkin kita nggak fokus sebenarnya, ya mungkin sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau antum sengaja menyengaja cari enaknya, pendapat yang enak, ini tidak baik. Bahkan ini penyakit. Mengambil pendapat cari enaknya.
isbal, ada yang mengharamkan, ada juga bahkan jumhur ulama, kebanyakan para ulama, asalkan tidak sombong tidak apa-apa. Enak ini kalau gitu ya, sombong bahaya. Padahal nasnya itu sharih, nasnya itu jelas, tidak boleh. Nah, tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin aku agak capek, sehingga lebih baik saya mendengarkan saja, atau lebih baik saya mencukupkan bacaannya imam saja meskipun sholat sir. Dalam kondisi-kondisi tersebut tidak ada masalah, insya Allah. Dan itu enaknya kalau kita sholat secara berjamaah. Hanya kalau kita sholat secara berjamaah. Tapi kalau antum sendirian tidak baca, tidak sah. Nah, masalah suntik imunisasi ya, kekebalan untuk bayi, pendapat yang Allah Ta'ala alam, pendapat yang menurut saya rojih, yang kuat, boleh, tidak ada masalah, meskipun sebagian asadilah kita tidak memperbolehkan. Nah, kalau antum berpuasa dan antum mengeluarkan madhi atau wadi, madhi ini muqaddimatul mani, sebelum keluarnya mani biasanya keluar madhi dulu, cairan yang jernih. Kalau itu berasal dari syahwat, insya Allah puasa antum tidak batal, tapi cacat puasa antum. Dan takutlah antum kepada Allah. Ittaqillah, takutlah antum kepada Allah. Ya ini insya Allah ya. Jujur aja kita hidup di zaman fitnah, apalagi antum anak muda, al-muthirat lil fitan syahwat, perkara-perkara yang memicu bangkitnya hawa nafsu, yang memicu kita jatuh kepada kemaksiatan, itu banyak sekali di sekitar kita. Di HP aja, di HP. Ini ngeri tapi ini. Bahwa anak sampai kadang-kadang mikir ini kalau anak-anak muda, ikhwah-ikhwah yang belum menikah, terus lihat kayak gini, ini kayak apa ya? Hancur ini. Sholat dan khusyuk. Banyak pengaruhnya. Sering terlambat, bangun tidur susah. Karena ya emang jiwa ini dan jasmani ini makanannya seperti itu. Makanannya itu dosa. Sampai puasa pun masih keluar mali umpamanya. Ini berat. Ikhwah sudah seperti ini kondisinya, cepat-cepat nikah. Puasanya tidak bisa jadi benteng loh ya, cepat nikah sudah, nggak ada solusi lain, sudah nikah sudah. Kecuali kalau wadi ini biasanya keluar setelah kencing dan biasanya karena sakit, atau capek gitu. Kalau ini jelas tidak membatalkan puasa juga dan tidak mempengaruhi insya Allah puasa antum. Tapi kalau mengenai pakaian antum, mani dan wadi ini
najis dengan kesepakatan para ulama. Harus dicuci. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Banyak sekali ya. Tidak habis-habis dari tadi. Saya kira cuma 3 ini. Allah musta'an. Kalau imam sudah rukuk, antum belum selesai Fatihah, ya sudah rukuk. Dan ini enaknya kalau sholat berjamaah. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza sajada fasjudu, wa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Imam itu, adanya imam dalam salat itu untuk diikuti. Antum ini pengikut, dia yang diikuti. Ini enaknya kita itu jadi makmum, masya Allah. Kalau dia salah, dia nanggung resikonya orang-orang yang sholat di belakangnya. Kalau dia tidak benar sholatnya, dia nanggung resiko orang-orang yang sholat di belakangnya. Tapi kalau dia benar, dia mendapatkan pahala yang sempurna dan juga pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang sholat di belakangnya. Luar biasa, utamanya jadi imam. Tapi makmum nggak bener atau benernya imam, tetap makmum dapat pahala yang sempurna. Walih, nggak benernya imam atau benernya imam, tetap makmum tidak mengurangi kesempurnaan sholat itu. Nggak semuanya sholatnya cepat segala macam. Dia yang mendapatkan dosanya dari Allah Subhanahu. Antum dapat pahala yang sempurna, alhamdulillah. Meskipun tidak khusyuk juga, tapi dia yang menanggung dosanya. Ini enaknya jadi makmum. Dalam hadis yang sahih, al-imamu dhamin. Fa in ahsana falahu wa lahum, wa in asaa fa'alaihi walahum. Dan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari kalau nggak salah di sini, dan banyak yang meriwayatkan, nggak cuma Bukhari saja. Seingat anak Bukhari yang meriwayatkan hadis ini dengan riwayat yang sahih, disepakati oleh para ulama kesahihan hadis ini. Imam itu bertanggung jawab. Kalau dia benar sholatnya, dia mendapatkan pahala yang sempurna, dan juga orang-orang di belakangnya mendapatkan pahala yang sempurna. Bahkan dia mendapatkan pahalanya dari orang-orang yang sholat di belakangnya. Kalau dia nggak benar imamnya, makmumnya dapat pahala yang sempurna, dia yang mendapatkan dosanya. Gini kok rebutan jadi imamnya. Aneh anak kadang-kadang. Nggak nyambung kadang-kadang. Kok rebutan juga jadi imam? Gontok-gontok kan pengen menguasai masjid. Kalau pokoknya imamnya kok bukan dari kita, enggak. Oh, enggak apa-apa. Fadhol, silakan. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak yang sholat di belakang Anda, semakin berat tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Antum jangan terus ciut nyali, kecil hati. Aduh, nggak mau anak jadi imam. Kalau anak dipersilakan jadi imam di masjid manapun yang ada di Palembang ini, anak maju. Kemana pun, sampai di masjid aku, kalau nyuruh anak jadi imam, anak maju. Kenapa? Dari situ saya ingin mengajari tata cara sholatnya siapa? Rasulullah SAW. Seperti ini sholat yang sunnah. Meskipun besok tidak akan ditawari selama-lamanya, tidak apa-apa.
yang jelas sudah tegak kepada mereka bukti kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pun kalau di Masjidil Haram ya nggak mungkin kita ditamari kan. Kalau nggak ada imamnya ada penggantinya sudah, nggak mungkin nawarin kita. Nah, itu imam itu adanya diikuti, sehingga kalau imam merukuk jangan berdiri. Imam sudah angkat dari sujudnya, antum masih sujud, ini mukhalafah, menyelisih. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bisa batal sholat antum. Ada 4 posisi, tolong ini diperhatikan teman-teman. Ini penting ini ya. Ada 4 posisi atau kondisi imam dari posisi makmum dari ada 4 posisi makmum dari imamnya. Yang pertama al-mukhalafah, menyelisih. Imam sudah rukuk, Allahu Akbar, dia masih berdiri. Imam bangkit dari rukuknya, sami Allahu liman hamidah, dia masih rukuk lama sekali. Terutama ini di sujud yang terakhir biasanya. Dan tidak ada hadis yang sharih, dalil yang jelas yang menjelaskan kalau sujud di terakhir itu dipanjangkan, tidak ada. Ini seringkali imam sudah bangun dari sujud yang terakhir, makmumnya masih apa? Sujud, khusyuk, masya Allah, khusyuk sekali sana. Padahal dia menyelisih, bisa batal gitu sholatnya. Sebagian para ulama bisa batal, berpendapat batal. Yang kedua, musabaqah, mendahului. Imam baru Allah, dia sudah Allah Akbar. Sami Allah itu sudah berdiri semuanya duluan pokoknya. Imam baru mau rukuk gitu, dia sudah rukuk. Musabaqah, bukan musabaqah tilawatil Quran, mendahului. Musabaqah itu mendahului. Ini para ulama mengatakan, hampir sepakat para ulama mengatakan, hampir sepakat para ulama batal sholat dan mendapatkan ancaman yang berat. Orang yang mendahului imamnya akan dirubah kepalanya, wajahnya dengan wajah himar, brodai. Hadisnya sahih. Hati-hati. Ini terutama bangun dari rukuk. Orang tuh kok lama-lama rukuk gak kuat. Ini yang cepat naik kan. Masya Allah. Ini hati-hati. Dan juga sami Allahu liman hamidah ke sujud. Itu biasanya pengennya cepat saja. Sering mendahului imam. Hati-hati. Yang ketiga, muwafaqah, bareng sami Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, muwafaqah. Pokoknya Masya Allah, pokoknya pas banget pokoknya. Imam dengan makmum itu kompak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini banyak. Muwafaqah di sini biasanya menyelisihi, dan ini Masya Allah, meskipun para ulama tidak berpendapat batalnya, tapi jelas sholatnya berpahala atau tidak, Allah Ta'ala, karena ada penyelisihan di sini, menyelisih syariat, menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Yang terakhir, mutaba'ah, mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wawih, jelas ya. Jadi jangan tergesa-gesa, biar selesai dulu.
imam itu menyelesaikan kata-katanya Allahu Akbar, sudah berhenti, baru naik. Sami Allahu liman hamidah, selesai, baru naik. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Mutaba'ah, mengikuti, dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak cukup kok. Besok insya Allah kita akan jawab lagi. Insya Allah anak akan bawa pulang ini. Besok lagi jangan ada yang tanya. Ini diselesaikan dulu ya. Insya Allah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.